Oke. Mana lanjut dulu pertanyaan tadi? Jawaban tadi siapa namanya? Apriani. 3 hubungan dari ini. Ini penelitian asosiatif itu yang pertama simetris, yang kedua sebab akibat atau kausal, yang kedua, yang ketiga dengan timbal balik. Sekarang you omong saja beda gambar antara 3 macam itu, 3 macam hubungan itu. X. Untuk hubungan simetris, gambarnya apa? Omong saja. Hubungan simetris, gambarnya X, tidak ada anak panjangnya, jadi X ke Y bisa. Oke. Yang kedua. Sebab X mempengaruhi Y. Anak panahnya? Anak panahnya X ke Y. Anak panahnya ke Y. Oke, sekarang timbal balik. Timbal balik itu X bisa mempengaruhi panahnya Y bisa ke X, X juga bisa ke Y. Ya, itu namanya timbal balik. Balik. Oke. Tresia Soy. Iya, Pak. Jika penelitiannya itu adalah hubungan timbal balik, maka alat analisis yang pas itu apa? Jika penelitiannya itu adalah hubungan timbal balik, maka alat analisis yang pas itu apa? Apakah? No, alat analisisnya. Kita tidak mau lagi apakah. Alat analisis yang pas untuk hubungan timbal balik. Silakan, si Soy. Sebutkan alat analisis yang pas untuk hubungan timbal balik. Sebutkan namanya saja. Frida, engkau dengar suara saya, Frida? Ya, Pak, dengar, Pak. Alat analisisnya itu korelasi. Korelasi. Kalau hubungan sebab akibat, Frida masih? Kalau untuk sebab akibat itu alat analisisnya regresi. Regresi. Oke, jadi untuk hubungan sebab akibat yang anak panah yang satu saja itu alatnya itu adalah regresi. Alat regresi itu dipakai untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan untuk penelitian hubungan timbal balik biasanya orang menggunakan yang namanya korelasi. Jadi, korelasi itu dimaksudkan untuk menyelidiki hubungan timbal balik, sedangkan regresi itu digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Itu beda antara regresi dengan korelasi. Regresi itu kita pakai untuk hubungan sebab akibat, korelasi dipakai untuk hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu berarti kedua variabel itu bisa muncul bersamaan, bisa muncul pada saat yang sama. Tetapi kalau hubungan sebab akibat, X-nya harus ada lebih dulu, baru Y. Y-nya muncul belakangan. Itu beda substansi antara regresi dan korelasi. Beda substansi antara hubungan timbal balik dengan hubungan sebab akibat. Nah, sekarang kita masuk kepada data. Pak, ini sebelum mau bertanya, Pak. Silakan. Pak, ini pertanyaan saya ini pada jenis penelitian kuantitatif kan artinya pertanyaan sudah ada, Pak. Sedangkan kualitatif masalah penelitiannya belum jelas. Iya, betul. Terus mau saya tanyakan ini pada penelitian gabungan, Pak, apakah ini jenis pertanyaannya nanti seperti apa, Pak, pada penelitian gabungan? Gabungan itu dia menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Maka dia bisa menyusun memang pertanyaannya karena gabungan itu. Tetapi bahwa pertanyaan yang dia susun memang itu
tentu akan dipastikan ketika dia turun ke lapangan. Itu namanya gabungan. Penelitian gabungan itu berarti dia menggabungkan metode kuantitatifnya dan metode kualitatifnya. Di metode kualitatif itu pertanyaannya tidak bisa disusun memang, karena masalah sejak awalnya tidak jelas. Itu di kualitatif. Dia akan tahu tentang persoalan sesungguhnya ketika dia sudah turun ke lapangan. Pada penelitian kuantitatif, sejak awal penelitiannya sudah jelas. Maka dia susun pertanyaannya, disusun proposalnya, dia datang ke lapangan, dia tanya saja respondennya berdasarkan pertanyaan yang dia sudah susun itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menggabungkan kedua itu? Menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian gabungan itu. Maka kalau pertanyaannya pada bagaimana cara menyusun pertanyaannya, ya berarti bahwa kita menduga-duga permasalahannya lalu kemudian kita susun pertanyaannya. Tentu ada konsekuensi bahwa ketika kita susun pertanyaannya itu adalah ada kemungkinan pertanyaan yang sudah disusun itu akan mengalami perubahan. Karena masalahnya kemungkinan berubah setelah kita sampai di lapangan. Itu satu. Yang berikut sesuai alat analisisnya. Alat analisisnya adalah kita mengkombinasi dua pendekatan itu. Kita menggunakan pertama adalah kuantitatifnya, ada datanya, lalu ada kita pengujian hipotesisnya, tapi yang satunya tidak. Kita mendeskripsikan saja tentang yang kita amati. Nah, itu namanya penelitian gabungan. Penelitian gabungan, menggabungkan dua metode itu menjadi satu. Maka masing-masing tentu bahwa dalam pelaksanaannya ada modifikasi-modifikasi tertentu. Kuantitatif itu dia mau supaya persoalan menjadi jelas sejak awal. Kalau kualitatif, pertanyaan sejak awalnya nggak jelas. Kemudian bagaimana caranya? Ya kombinasi dari dua itu. Itu sudah soal teknis. Tapi inti ceritanya bahwa penelitian gabungan itu adalah kita menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif menjadi satu. Pertanyaan kita disusun memang kalau untuk yang kita menggunakan kuantitatifnya. Tetapi harus disadari bahwa yang kita susun itu belum tentu benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian terhadap alat analisisnya, kita bisa menggunakan alat statistik untuk melakukan analisisnya, tetapi juga kita bisa menggunakan pendekatan kualitatifnya, analisis kualitatifnya. Di analisis itu statistik itu dia hanya menawarkan bahwa apakah X1 punya hubungan dengan Y. Katakanlah dia punya hubungan sekitar misal 0,8. Nah kualitatifnya itu dia lebih meneropong lebih jauh. 0,8 itu apa yang menyebabkan. Maka sesungguhnya gabungan dari kedua tipe penelitian ini akan lebih bagus. Tapi tentu harus ada modifikasi-modifikasi tertentu. Demikian di penelitian gabungan itu. Ada alat analisisnya, kemudian hasil dari alat analisis itu bisa dikomentar lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif di alat analisisnya. Jadi kita menggunakan analisis regresi misalnya, lalu kemudian hasil analisis regresi itu kita mengkombinasi, menjelaskannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Itu akan lebih sempurna kalau kita punya pemahaman tentang yang kita teliti. Demikian. Silakan Mas, kalau masih ada yang mau bertanya, Mungkin dari saya, Pak. Boleh. Oh ya, masih berkaitan dengan analisis data berupa gabungan, Pak. Nah, di sini ada gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah kan data kuantitatif itu data yang jelas? Itu misalnya kita menyusun dalam pertanyaan, baru kita turun untuk mencari, untuk mendapatkan dia punya ini di lapangan, Pak. Misalnya itu pengangguran, kemiskinan, pendapatan mempengaruhi kemiskinan. Contoh minggu lalu, Pak, dengan yang kualitatifnya itu penelitian terhadap orang hutan. Yang di sini saya mau tanya, Pak, kalau gabungan berarti kita membuat penelitian itu kita gabungkan, maksudnya
data yang kita ini Pak, mungkin kita teliti itu berbeda, tapi kata tanyanya kita pakai dari kualitatif untuk kuantitatif, lalu kuantitatif pakai untuk kualitatif, atau bagaimana Pak? Ya, jadi ini ceritanya menggabungkan dua tipe penelitian menjadi satu. Maka kriteria yang berlaku di kuantitatif itu juga berlaku di kualitatif. Atau dengan kata lain, kriteria yang berada di kualitatif juga berlaku di kuantitatif. Karena kita menggabungkan itu. Pertanyaannya itu adalah kita bisa menggunakan dua pendekatan itu, apakah dan kemudian bagaimana. Apakah satu punya hubungan dengan Y? Hubungannya berapa? Katakanlah 0,8. Lalu kemudian kualitatifnya adalah menyelidiki lebih jauh tentang 0,8 itu akibatnya, penyebabnya apa. Tentu hasil analisis itu dia muncul tidak secara tiba-tiba, tapi ada faktor-faktor yang mengakibatkan, yang mempengaruhi. Kita di statistik itu hanya mengomentari soal nilai dari statistik itu. Katakanlah R-nya 0,8, R-nya 0,7, atau R-nya 0,9. Kita mengomentar mengatakan di kuantitatifnya bahwa 0,8 itu berhubungannya sangat kuat. Kita stop di situ. Lalu kualitatifnya mengomentari lebih jauh. 0,8 itu apa yang menyebabkan? Itu tugasnya kualitatif. Bagaimana kok R-nya sama 0,8? Itu tugasnya kualitatif. Menyelidiki lebih jauh tentang sebab musabab yang mengakibatkan R-nya sama dengan 0,8 itu. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa penelitian gabungan itu adalah dia menggabungkan dua tipe menjadi satu. Maka tipe atau kriteria yang ada di kuantitatif juga berlaku di kualitatif, kualitatif juga berlaku di kuantitatif. Gabung antara dua-duanya. Catatannya bisa menggunakan dua-duanya. Yang pertama adalah untuk menyelidiki kuantitatifnya, yang berikutnya adalah kualitatifnya. Kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu settingnya alamiah. Demikian penjelasannya. Ya, baik Pak. Silakan kalau misalnya ada. Pak, ini mau bertanya Pak. Silakan. Apakah pada hubungan simetris ini dia tidak ada alat analisis kok Pak? Kita menyelidiki sesuatu itu berdasarkan kepada hubungan teorinya. Setiap kita melakukan penelitian itu berarti bahwa kita menguji kembali teori yang sudah ada. Ngomong soal hubungan antara pendapatan dan konsumsi, itu teorinya sudah ada sejak lama. Kemudian kita uji lagi. Sedangkan di simetris itu hubungannya seperti itu bahwa teorinya itu belum jelas. Maka kemudian gambarnya seperti itu. Misalnya ketika tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, lalu dibilang ada tamu dari jauh mau datang. Anda cari teori di mana tentang itu? Dan karena itu maka selama ini orang melakukan penelitiannya itu adalah terhadap penelitian asosiasi dan ada hubungan sebab akibat dan hubungan timbal balik itu. Simetrisnya tidak. Karena setiap kali kita melakukan penelitian itu selalu mendasarkan kepada hubungan teoritisnya. Jarang sekali orang melakukan penelitian terhadap hubungan simetris itu. Yang biasa dilakukan penelitian itu adalah mereka tentang hubungan sebab akibat dan timbal balik. Ada juga orang melakukan penelitian pada hubungan simetris, tapi ya itu untuk menemukan teori. Oh, ya, baik Pak. Oke, yang lain? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya data. Data itu apa? Rizky, apa yang dimaksudkan dengan data? Rizky? Mariana, Mersiana, non-self. Data itu apa?
Mersiana non SEO. Data itu apa? Mersiana? Ya, Pak. Apa itu data? Eugenia Abu. Pak. Data adalah Kumpulan angka atau bilangan atau kategori yang menjelaskan tentang suatu fenomena. Yang bukan terjadi. kategori, keterangan. Keterangan. Apa? Coba ulang. Kumpulan angka atau bilangan menjelaskan tentang suatu fenomena atau kejadian alam. Jadi data itu adalah kumpulan angka atau bilangan atau juga keterangan yang menjelaskan tentang sesuatu peristiwa atau menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam. Kumpulan angka dan keterangan. Ada angka dan ada keterangan. Ada angka. Yang kedua adalah ada keterangan. Kumpulan angka dan keterangan. Angka ini berarti apa? Angka ini dalam bentuk ya jumlah. Ini yang kemudian lebih lanjutnya itu adalah kuantitatif. Kalau keterangan ini berarti apa? Dia kualitatif. Kualitatif. Data itu adalah kumpulan angka atau kebilangan atau keterangan yang menjelaskan tentang sesuatu peristiwa, tentang fenomena alam. Karena ada kata angka dan keterangan itu, maka angka ini yang berupa kuantitatif ini, lalu yang keterangan ini adalah yang kualitatif, yang kuantitatif dan yang kualitatif. Semua data penelitian itu hanya dalam bentuk dua jenis itu, adalah kuantitatif dan ada kualitatif. Dua itu saja. Di software SPSS, dia akan langsung menganalisisnya, mengolahnya ketika datanya itu kuantitatif. Saya ulangi, di software SPSS hanya akan mengolah datanya jika datanya dalam bentuk kuantitatif. Kuantitatif. Lalu kalau kualitatif bisa tidak? Bisa dia olah asalkan yang kualitatif itu kita rubah dia menjadi kuantitatif. Saya ulangi, di software SPSS dia hanya akan mengolahnya jika datanya itu adalah kuantitatif. Jika datanya dalam bentuk angka atau kebilangan. Untuk data kualitatif, softwarenya hanya mau menganalisisnya, mengolahnya jika data kualitatif itu dimodifikasi menjadi data kuantitatif. Misalnya, katakanlah ini variabel X, lalu ini variabel Y. Katakanlah X itu adalah pendapatan. Ini tulisnya adalah pendapatan. Lalu ini adalah konsumsi. Ini 20, 25, 30. Ini misalnya 8, 9, 10. Ini dalam bentuk kuantitatif, maka ini langsung dianalisis dengan SPSS-nya. Karena kuantitatif itu. Tetapi kalau datanya berupa kualitatif, misalnya jenis kelamin, laki dan perempuan. Kata laki dan perempuan ini dia bukanlah angka, ini adalah keterangan. Komputer, SPSS hanya mau akan mengolah jika ini kita rubah dia menjadi 1, ini rubah dia menjadi 2. Yang kita masuk ke dalam software itu adalah 1 dan 2 itu. Ini sudah berbentuk angka.
Maka ini bisa dianalisis dengan SPSS. Kita sambung dulu, ini sudah habis ini, materi waktunya.